haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, hari yang telah Engkau jadikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, besar setia-Mu di sepanjang hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Sekarang mari sama-sama kita mau mengemakan Mazmur 91, karena hidup mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mengemakannya dengan suara yang lantang, dengan penuh iman. 1, 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah pagar tembok. Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, Evangelis Nike Anderson yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi beliau dengan urapan yang khusus agar setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau berasal daripada-Mu saja. Siapkan hati kami mau siapkan hati kami agar setiap benih-benih yang ditabur pada hari ini akan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabar semuanya? Saya yakin kabarnya semua sangat amat luar biasa baiknya. Hari ini kita akan dilayani oleh Evangelis Nike Anderson. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Amin. Ya, pada hari-hari ini kita sering melihat apa yang kita pikirkan atau yang kita percayai itu sangat menentukan setiap langkah, setiap tindakan dan perbuatan kita. Bagaimana dengan iman percaya kita kepadanya? Apakah hari-hari ini kita tuh semakin memiliki iman yang kuat di dalamnya, atau kita mengalami suatu kemerosotan rohani? Hanya kita yang tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Hanya kita yang tahu bagaimana hubungan kita ini dengan Tuhan. Apakah kita mengalami kenaikan rohani atau kemerosotan rohani? Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh lebih intim, kita mau masuk lebih dalam bersama Tuhan. Satu hal yang kita harus ingat, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kuasanya yang tak terbatas. Kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita juga perlu ingat akan firman yang telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu dengan tema jangan batasi kuasa Tuhan. Umat manusia hari-hari ini sering tidak bisa menerima mujizatnya. Bahkan tidak bisa memiliki pengalaman bersamanya. Karena apa? Karena kecewa dengan situasi, keadaan, masalah yang ada di sekitarnya, yang tidak terselesaikan, atau yang mungkin sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Atau mengalami kekecewaan bukan dengan orang jauh, tetapi kadang dengan orang dekat-dekat dengan kita, atau kecewa dengan suami atau istri, atau kecewa dengan anak-anak. Karena apa? Dasar kekecewaan adalah sesuatu yang diharapkan itu tidak terjadi. Sehingga manusia menjadi kecewa. Tapi jangan sampai kita ini kecewa kepada Tuhan, kita akan rugi sendiri. Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita mudah putus asa, kita mudah menyerah. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kuasa Tuhan tidak akan terjadi jika kita tuh tidak percaya. Kepercayaan itu sangat diperlukan di dalam membina suatu hubungan. Contohnya aja di dalam suami istri, kepercayaan itu sangat-sangat diperlukan. Kalau kita nggak percaya, bagaimana kita mau melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu, kita tidak akan bisa
berkembang karena kita tidak percaya dan kita tidak akan memiliki suatu keyakinan yang pasti kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama dengan kisah Yesus ditolak di Nazaret. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus 6 ayat 1 sampai ke 6a. Dikatakan Nazaret tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Di ayat 1 dikatakan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat yang kedua, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar itu takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Apa yang membuat mereka sampai berkata begitu di ayat ketiga? Karena mereka memakai cara pikir mereka. Bukankah ia ini tukang kayu? Dikatakan demikian. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kenapa? Sering manusia itu melihat kenyataan dengan cara pola pikirnya sendiri. Dia tidak berpikir dan tidak melihat sesuatu yang lebih besar. Dia tidak mendapatkan itu. Padahal mujizat Tuhan sering dilakukan dan bahkan mereka sudah melihat demikian hikmat Tuhan begitu luar biasa. Tetapi karena mereka melihat kenyataan bahwa Tuhan ini anak tukang kayu secara manusia, dia melihat kenyataan. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita selalu melihat kenyataan, kita bisa menjadi kecewa, atau kita kehilangan kepercayaan kita putus asa, kita menyerah, atau kita bahkan orang Kristen sometimes mengatakan Tuhan tidak menjawab doaku, atau dia terpengaruh. Makanya ada beberapa orang Kristen, orang beriman sampai pindah agama karena kekecewaan itu tadi. Makanya kita jangan kecewa. Kalau kita meninggalkan iman kita, kita kecewa, kita akan rugi. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Janji-janji Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat 4 dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Di ayat 5 dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Tidak terima mujizat. Demikian dengan kita. Kalau kita ini tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Karena apa? Banyak daripada kita tidak percaya karena kita melihat masalah kita yang besar. Yang divonis sakit, dia melihat masalahnya. Tidak mengalami kesembuhan. Dan tidak melihat sesuatu hasil yang diharapkan. Akhirnya kecewa. Ayo kita semangat, kita menaikkan iman level kita dengan kita semakin hidup dengan iman percaya kita bahwa kita harus selalu ingat Tuhan kita tuh sungguh besar. Dia berkuasa dari apa? Dari hal simpel aja kita bisa lihat. Dari saat ini kita boleh sehat. Umpama masalah kita belum dijawab, tetapi kita bisa merasakan hari ini kita bernafas, hari ini kita masih menikmati hal-hal yang baik, hari ini kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hari ini kita masih merasakan kasih setia Tuhan. Kita syukuri itu. Kalau kita syukuri, kita mensyukuri setiap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita jangan melihat ke atas dia, kita lihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah, kita bisa mensyukuri keadaan kita. Kalau kita melihat ke atas, kita membanding-bandingkan dengan orang yang lebih sukses dari kita membanding-bandingkan dengan orang yang lebih berhasil dari kita akan mengalami kecewa. Kita berusaha meraih kesuksesan, tetapi dengan cara-cara yang salah. Jangan sampai itu terjadi. Sering orang meraih kesuksesan untuk mendapatkan uang yang lebih besar, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Akhirnya apa? Sering perbuatan yang kita lakukan membuat kita tuh jatuh sendiri. Jadi masalah yang seharusnya tidak ada itu bisa timbul karena dari apa? Dari perbuatan dan cara pikir kita sendiri. Akhirnya masalah itu timbul. Kalau masalah sudah timbul, kita protes kepada Tuhan. Mengapa ini harus terjadi? Kita tidak mau sampai masalah itu terjadi. Tidak ada orang yang suka dengan masalah. Tidak ada orang suka. Tetapi kita harus melakukan bagian kita ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Contohnya, kalau kita mau hidup sehat, makan yang sehat, olahraga. Jangan kita bilang, oh kita ini makan terus, nggak apa-apa. Makan terus, nggak peduli dengan kesehatan kita. Oh, hidup dinikmati, enjoy, lifestyle kita dinikmati. Tetapi kita tidak memikirkan kesehatan kita. Kita minum soda di tempat party, minum soda, mungkin minum yang nggak benar-benar, misalnya soju lah, wine. Mungkin boleh kalau di party, cuma sedikit aja. Tapi jangan terus-terus satu botol sampai mabuk misalnya. Jangan dilakukan. Kita tahu hal-hal yang demikian tidak baik, jangan dilakukan. Makanya kita harus melakukan kebenaran firman itu sesuai track record-nya. Jangan sampai kita menyesal. Kalau kita sudah satu sakit, baru protes sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa aku sampai sakit? Kenapa Engkau tidak mengasihi aku? Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan menyalahgunakan hikmat itu. Mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Supaya apa? Supaya kita ini berjalan menikmati hari-hari baik bersama Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman yang baik bersama Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itulah sumber mujizat, bahwa Tuhan itulah yang kita percayai itu boleh melakukan hal-hal ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Amin ya. Jadi jangan sampai kita dengan iman tidak percaya, kita seperti orang-orang yang tinggal di Nazaret itu tidak mengalami satu mujizat pun. Jangan sampai kita tidak mengalami mujizat. Kalau kita tidak mengalami mujizat, kita tidak mengalami janji Tuhan. Kita tidak mengalami suatu pengalaman bersama Tuhan. Kita perlu itu, kita melihat masalah kita tuh kecil. Kenapa? Kita punya Tuhan yang besar. Jadi iman kita harus tingkatkan. Jangan melihat masalah, tetapi lihatlah Tuhan yang besar, sumber di atas segala-galanya, kuasa yang tak terbatas. Amin. Bahkan dikatakan lagi di dalam Matius 15 ayat 32 sampai 38. Kuasa Tuhan itu bisa tidak terjadi. Kalau apa? Kalau kita tuh berpikir dengan cara pikir kita. Dengan cara pola pikir kita, seperti kita melihat pada waktu kisah bagaimana Tuhan memberikan mujizat, yaitu memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak, dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, dengan sampai potongan-potongan tersisa 7 bakul. Di ayat 33, nanti coba dibaca sendiri ya. Di ayat 33 dikatakan, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar? Padahal murid-murid Tuhan Yesus ini bukan pertama kali loh berserta dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mungkin saat ini kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi zaman dulu murid Tuhan Yesus itu melihat Tuhan Yesus dan berjalan di samping Tuhan Yesus. Mereka sering melihat mujizat, sudah sering melihat mujizat, sudah menikmati mujizatnya. Bahkan mereka diberikan kuasa sama Tuhan melalui Roh Kudus yang diberikan. Sehingga mereka pun bisa menyembuhkan orang sakit, diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi murid Tuhan Yesus masih berkata, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti? Masih bertanya seperti itu. Kenapa? Secara tidak langsung mereka kembali lagi, mereka melihat kenyataan di sekitarnya. Tidak mungkin ini roti begini dengan makan orang begitu banyak. Dari mana? Padahal ada Tuhan Yesus di sebelahnya. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita
seperti hal-hal demikian dengan cara pikir kita, dengan cara ketidakpercayaan kita, mujizat tidak akan terjadi, kuasa Tuhan tidak akan terjadi. Makanya sering doa tidak terjawab. Karena dari iman percaya kita sendiri yang tidak mendukung, dari cara pikir kita yang sering negatif, itu tidak akan mendukung, tidak akan mendapatkan apa-apa, sehingga mujizat tidak terjadi. Ya, jadi kita mau lebih sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kalau kita berjalan sendiri memang kita tidak bisa. Libatkanlah Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Pakai Tuhan untuk minta sama Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku untuk aku menjadi alatmu. Pakailah hidupku untuk aku menjadi saksimu, untuk aku bisa memberitakan sesuatu yang baik. Karena dari kehidupan kita bisa menyaksikan kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kehidupan kita, apakah kita hidup berkenan di hadapannya atau tidak. Sering mujizat tidak terjadi karena kita tidak melakukan bagian kita secara benar, secara firman Tuhan. Bahkan di 1 Petrus ayat 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Tuhan tuh mau kita lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Karena kalau kita lebih dalam mengenal Tuhan, kita percaya dengan iman percaya kita, dengan lebih sungguh-sungguh pada Tuhan, maka mujizat Tuhan itu akan terjadi. Kita akan mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan, sehingga kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, kata Tuhan. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu, maka mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Asal kita mau lebih dekat kepadanya, kita percaya ya. Jadi ada dua hal yang harus kita selalu ingat. Yang pertama, bahwa kita lebih percaya kepada Tuhan. Supaya iman percaya kita semakin kuat di dalamnya, kita akan menerima mujizatnya. Kuasanya yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan cara pikir kita, yang kedua dengan cara pikir kita. Supaya kita ini memiliki pikiran yang positif. Memikirkan, pakai pikiran Tuhan, pakai pikiran Kristus. Kalau kita memakai pikiran Tuhan, pakai pikiran Kristus, maka kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tak terbatas. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh kita renungkan, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau sendiri Tuhan, kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau Tuhan meningkatkan iman percaya kami, untuk kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi, untuk kami menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan, kuasa Tuhan tidak terjadi dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki pikiran Kristus, untuk kami mulai berpikir yang baik, memperkatakan yang baik, berpikir positif, sehingga kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah Tuhan berikan pada kami menjadi rema dan kekuatan buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sambut hari demi hari hanya bersama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.